Kurangnya fasilitas kesehatan. Tidak meratanya ketersediaan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, dan laboratorium mengakibatkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil harus menghadapi masalah seperti kurangnya pelayanan kesehatan, kurangnya akses ke rumah sakit, layanan kesehatan yang hampir tidak ada, dan kurangnya akses menuju fasilitas layanan kesehatan primer. Kurangnya peralatan kesehatan dan sarana penunjang kesehatan di puskesmas sering mengecewakan masyarakat karena harus menempuh perjalanan yang jauh dan sulit untuk menuju rumah sakit umum. Padahal alat kesehatan adalah sarana dan prasarana penting dalam proses perawatan, penyembuhan atau pencegahan penyakit bagi pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat peningkatan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kelengkapan pelayanan kesehatan masih perlu pembenahan pada sumber daya puskesmas seperti ketersediaan alat kesehatan, bahan habis pakai, dan obat perlu ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan khususnya untuk daerah yang terpencil. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah terpencil. Di beberapa daerah terpencil dan perbatasan masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan, bahkan membutuhkan banyak tenaga dokter, perawat, ahli gizi, dan apoteker. Di daerah terpencil seperti Papua, kekurangan tenaga kesehatan seperti dokter. Padahal, jika dibandingkan di kota-kota besar seperti Jakarta, dibatasi tempat praktik. Dan di daerah-daerah lainnya, beberapa anak-anak yang di daerah tersebut mengalami gizi buruk. Hal ini menyebabkan masih kurangnya penempatan ahli gizi di daerah terpencil yang mengakibatkan para orang tua di daerah tersebut kurang memahami gizi yang baik untuk anak mereka. Saat ini terdapat sekitar 73 fakultas kedokteran di lembaga perguruan tinggi Indonesia. Jumlah lulusan dokter sudah bisa mencukupi kebutuhan di daerah, namun sayangnya penempatan tenaga dokter ini belum merata. Untuk meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan di daerah terpencil, pemerintah diharapkan mampu menempatkan tenaga kesehatan secara merata tanpa membatasi pemilihan daerah dan mengadakan kembali program pengabdian bagi lulusan kesehatan untuk mengabdi di daerah-daerah tertentu. Perkenalkan, nama saya Jusri. Saya akan menjelaskan materi tentang upaya kesehatan masyarakat atau disingkat UKM. Upaya kesehatan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan. Kemudian, upaya kesehatan masyarakat dilakukan untuk 70% masyarakat sehat, dan juga upaya kesehatan masyarakat dikembangkan agar masyarakat di Indonesia bisa melakukan aktivitasnya dengan baik dan lancar. Kemudian upaya kesehatan masyarakat di puskesmas terbagi atas dua bagian, yaitu esensial dan pengembangan. Esensial yang artinya wajib disiapkan. Kemudian dalam esensial terbagi atas 5 pelayanan, yaitu pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan gizi, dan pelayanan pengendalian dan penanggulangan penyakit. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan. Pengembangan adalah upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, khususnya di wilayah kerja dan sumber daya yang tersedia di sebuah puskesmas. Jadi setiap puskesmas memiliki pelayanan yang berbeda-beda. Misalnya Majene dan Diwono, pasti pelayanannya akan ada yang berbeda. Misalnya pelayanan pengambilan antrian pasti ada yang berbeda. Walaupun ada yang sama, akan tetapi pasti ada yang membedakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Peran tenaga kesehatan.
Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengedukasi masyarakat terkait pencegahan penyakit. Di samping itu, kesehatan masyarakat juga berperan penting di bidang kuratif dan rehabilitatif. Peran tenaga kesehatan di masyarakat sangatlah penting karena sebagai promotor penyuluh tentang kesehatan, bagaimana caranya menerapkan hidup sehat agar masyarakat tidak mengalami sakit lain. Halnya dengan dokter yang memiliki peranan mengobati para pasien yang sakit, sedangkan Kesmas di masyarakat sendiri merupakan jembatan bagaimana upaya pencegahan agar penyakit tersebut tidak terjadi. Permasalahan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 silam menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan di aspek kesehatan masyarakat, sehingga pelaksanaan program-program bidang kesehatan kini terfokus pada penanganan COVID-19. Peran tenaga kesehatan masyarakat sangat penting dalam penanganan COVID-19 pada setiap level intervensi, utamanya pada level masyarakat untuk melakukan komunikasi, risiko, dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan COVID-19. Peran pemerintah terhadap kesehatan. Kehadiran negara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap warga negara. Negara berkewajiban melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan hidup masyarakatnya. Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada pembuatan upaya kesehatan dasar yang berkualitas, terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses yang mutu, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk yaitu sebagai berikut: menambah pengetahuan tentang kesehatan, memperbaiki mutu gizi pangan, meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan yang memadai, memperbanyak sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terkait hal tersebut, pemerintah berperan mengatur praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit berupa pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit, meminimalisir pembuatan kebijakan yang merugikan kepentingan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan pelayanan publik, kompetensi dan standar operasional prosedur. Dengan demikian, secara umum muncul sebuah definisi mengenai kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya.